Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Suryandari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Jember akan melaksanakan aksi PPL yang pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, kita doa dulu dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Mas Aga. Silakan Mas Aga. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Apa kabar anak-anak? Baik. Ada yang sakit? Buatan. Ada, alhamdulillah. Hari ini kita masuk pembelajaran yang pertama. Mari sebelum kita belajar dimulai, anak-anak silakan lihat di bawah ada sampah apa tidak. Kalau ada sampah silakan buka sampah dulu, biar tidak mengganggu pemandangan. Nggak ada sampahnya ya? Oke, kita lanjut di pembelajaran. Kok nggak semangat ya? Semangat lagi! Terima kasih anak-anakku semuanya. Mari kita mulai dengan pembelajaran pagi hari ini yang masih fresh sekali ya. Sebelum pembelajaran ini dimulai, kita menyebutkan kegiatan kita kelas masing-masing. Satu yaitu, mari silakan membaca biar anak-anak tahu. Data kelas pada waktu, Saling menghargai dan saling membantu. yang ketiga, Melakukan tugas sesuai waktu yang disepakati. yang keempat, Menjaga kebersihan kelas. oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kemarin sudah disampaikan pertemuan yang kemarin itu kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Ada yang tahu? Masih ingat kegiatan ekonomi apa? Ada yang tahu kegiatan ekonomi apa? Itu apa? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan Betul. oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Betul sekali. Kalau pelaku ekonomi, coba tadi yang cowok. Ayo Mas Abda. Peran pelaku ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh produsen, distributor, dan konsumen. Iya, itu adalah peran pelaku ekonomi siapa saja meliputi produsen, konsumen, dan distributor. Ya. Berarti kalian masih ingat dengan permintaan dan penawaran. Permintaan itu apa? Permintaan itu segala sesuatu yang diminta dengan daya beli. Jadi permintaan itu segala sesuatu yang diminta dengan apa? Daya beli. Kemampuan untuk membeli itu adalah permintaan. Kemudian saya punya gambar. Nih, kamu amati gambar ini. Ini adalah gambar di mana pengunjung memilih pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu 16 April 2023, hari ini yang terbaru. Padatnya Pasar Tanah Abang membuat mayoritas pedagang mengalami peningkatan pembeli menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sekarang kamu sudah melihat ke sini, apa namanya, sudah
di gambar ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Kenapa kalau sudah menjelang Lebaran itu harga-harga cenderung naik? Kenapa? Betul, karena jumlah yang diminta semakin meningkat, sedangkan jumlah kuantitasnya adalah tetap. Jadi kalau sudah Lebaran itu orang berbondong-bondong semua. Apa itu? Membeli baju. Contohnya adalah membeli baju. Di sini tercermin sekali orang berbondong-bondong adalah membeli baju. Untuk apa? Kebutuhan di hari Lebaran. Sebenarnya tidak hanya baju saja, kebutuhan pokok, bisa telur, bisa beras, bisa daging, ya kan? Kemudian bisa mie dan lain-lainnya. Ya. Itu kamu harus bisa melihat sampai segitu. Kemudian, tadi sudah saya sampaikan, Ibu menyampaikan permintaan itu segala sesuatu kebutuhan yang harus terpenuhi dengan punya daya beli. Ya, kemudian dari tadi itu sebenarnya kalian harus tahu tujuannya apa tuh pembelajaran ini. Siswa ini harus mempelajari permintaan itu gunanya untuk apa? Satu, misalkan peserta didik itu mampu menganalisa konsep permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik itu mampu membuat kurva permintaan dan beserta contoh perhitungannya. Nah, kemudian modelnya apa? Jadi modelnya nanti model pembelajaran itu ada PBL. Kemudian PBL itu apa? Ada yang tahu? Problem Basic Learning itu apa? Masalah. Betul, apa Mbak Dia? Masalah. Jadi Problem Basic Learning itu adalah pembelajaran yang berbasic pada masalah. Tujuan metodenya yaitu metode tanya jawab, diskusi, ceramah, dan penugasan. Kemudian nanti ada penilaiannya juga setelah ini, ada penilaian pengetahuan dan keterampilan sikap. Ya. Ini ada video. Biasanya kalian ini suka ada video ya. Anak belajar itu kalau sudah dikasih video, ada suaranya, itu senang. Nah, dari melihat video ini nanti kamu cermati dulu, ya. Mari anak-anak kita amati dulu yaitu video. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni di kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni, Anda pasti masih bisa jual, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya.
Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa melihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Sangat ini bukan? Tadi kalian sudah menonton video ini. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang bisa kalian lakukan dari hasil melihat video tadi? Iya, tadi ya. Iya, pengertian permintaan. Apa itu pengertian permintaan tadi ya? Iya, keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli itu adalah namanya permintaan. Jadi kalau orangnya pengen membeli sesuatu atau pengen sesuatu mencukupi kebutuhannya, jadi kalau saya butuh baju, ya keinginan kita untuk membeli, ya kan namanya permintaan. Tadi sudah saya kasih contoh di depan tadi terkait sama kebutuhan akan hari lebaran, ya kan. Biasanya kalau lebaran ini orang-orang secara otomatis sudah butuh yang namanya kebutuhan sehari-hari. Berarti kalau seperti itu terkait sama permintaan, semakin banyak jumlah kuantitas barang yang diminta, itu harganya semakin tinggi. Jadi kalau umumnya begini, harga di mana harga tinggi, jumlah kuantitas yang diminta akan semakin tinggi. Jadi kalau harganya tinggi, bukan harganya tinggi, berarti jumlah yang diminta itu semakin rendah. Karena apa? Kemampuan untuk membeli ini semakin terbatas. Karena kalau semuanya mahal, itu mau membeli aja alternatif berbagai perhitungan. Kira-kira
ini biasanya kalau sudah pendapatan seseorang tinggi, itu jumlah yang diminta barang itu akan semakin banyak. Tapi kalau jumlah pendapatannya rendah, mereka akan cenderung ya, karena saya nggak punya uang ya saya cukup beli beras 1 kilo sehari. Tapi kalau orang asumsinya pendapatan semakin tinggi, itu yang dibeli tambah semakin banyak. Karena apa? Memenuhi kebutuhan. Jadi sifat manusia itu kan sifatnya adalah konsumtif. Manusia itu sudah dipenuhi dengan kebutuhan satu, dia akan pengen lagi kebutuhan yang lain. Terus yang ketiga, bisa disebutkan apa tadi dari gambar ini? Iya, bentuk kurva permintaan. Jadi ada hubungannya. Kurva permintaan itu cenderung slopnya itu adalah naik. Dan bertemunya antara demand dan supply itu di titik keseimbangan. Kalau di gambar itu begini loh, ya. Ini kuantitas, ya kan? Kalau harga itu notasinya adalah price, harga. Jadi bertemunya titik permintaan dan penawaran ini di sini adalah titik ED. ED itu apa? Titik equilibrium atau titik keseimbangan. Kalau sudah titik keseimbangan nanti ada saya mencari apa itu ya. Nah, kalian tadi sudah menyimak video. Berarti sekarang kalian harus tugas kalian dari sekarang ini membentuk kelompok, satu kelompok 5. Jadi kalau ini berarti ada 4 ya. Sekarang membentuk kelompok, kalian buat, saya kasih soal. Kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Jumlah kuantitas yang diminta 90. Harga ketika harga naik P2 kan 40.000. Jumlah kuantitas yang diminta 80 kilo. Jadi kalian nanti menyampaikannya sesuai yang tadi. Ketika harga awal ya sambil diperhatikan. Ketika harga awal 20.000, jumlah kuantitas yang diminta itu sebesar 90 kilo ya. Setelah kenaikan, setelah naik, harganya naik, harga P2 berapa? Harganya 40.000. Jumlah kuantitas yang diminta oleh konsumen itu sebesar 80 kilo ya. Paham nanti begitu?
dengan min 10P ditambah 2 juta dibagi min 20.000. ID sama dengan 0,0005P dikurangi 100 atau ID sama dengan 100 dikurangi 0,0005P. Bentuk kurvanya harga awal yang 20.000. Harga awal 20.000 membutuhkan jumlah barang 90 kilo. Harga kedua 40.000 membutuhkan barang 80 kilo. Harga ketiga harganya 60.000. Betul, berarti grafik itu sesuai dengan tadi ya, di tabel. Berarti betul ya, pekerjaan tersebut ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan barang itu ternyata harga barang yang terus naik, kemudian pendapatannya tetap, yang ketiga harga barang substitusi. Barang substitusi itu apa aja? Barang pengganti. Barang komplementer, barang pelengkap. Contoh kalau komplementer itu berarti apa? Kopi, susu. Kalau barang pengganti, beras bisa digantikan dengan roti, gandum dan lain-lain. Gitu ya, betul ya? Bisa ditutup. Jadi paham ya? Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Berarti jelas bisa ditutup. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil dari pembelajaran tadi, refleksi apa yang bisa kamu rasakan? Senang? Kalau senang berarti stikernya kamu tenang. Ya, senang. Oh, habis itu dibungkus saya nanti. Semuanya pembelajaran hari ini tadi kita bisa menyimpulkan dari penawaran tadi, dari permintaan tadi kita bisa menyimpulkan yaitu satu apa tadi? Pengertian permintaan. Kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan. Ketiga, kurva permintaan. Yang keempat, hukum permintaan. Nah, itu yang bisa kita simpulkan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda yaitu penawaran. Kalian silakan nanti di rumah untuk pertemuan minggu depan dibaca dulu buku-bukunya. Jadi ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri, sebelum kita akhiri ini kita pimpin doa dulu oleh Mas Aga untuk menutup pembelajaran ini supaya apa yang ilmu yang saya sampaikan berkah Amin. dan bermanfaat. Bisa dipimpin berdoa Mas Aga. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innal haqqa haqqan warzuqna
detail yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.